Apa sanksi bagi pelaku eksploitasi terhadap anak? Sob, selamat datang di channel Cerdas Hukum bersama gue, Bos Kon. Ayo, jangan negatif dulu ya. Kon di sini artinya konsultasi, bukan ilustrasi jorok lo. Dengerin nih, gue mau ngejelasin permasalahan hukum dari Sohib Justice, biar lo pada paham. Benar-benar kelas sekali sob pertanyaannya. Dan ini informasi penting sekali untuk semua Sohib Justice dimanapun kalian berada. Sepanjang tahun 2011 sampai tahun 2018, terdapat lebih dari 33.000 kasus terhadap anak yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Pada tahun lalu, sebanyak 329 kasus diantaranya menyangkut perdagangan manusia dan eksploitasi. Demikian yang disampaikan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, yaitu Ibu Ai Mariyati Solihah. Anak sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan, mempunyai hak atas hidup dan berhak mendapatkan perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karenanya, tidak boleh ada satupun orang atau pihak lain yang boleh merampas hak hidup anak ataupun mengeksploitasi anak. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa yang memiliki hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat sebagai anak. Adapun pengertian eksploitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan atas diri orang lain yang merupakan tindakan yang tidak terpuji. Tidak sedikit orang tua terpaksa mempekerjakan anak-anaknya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dengan menjadikan sebagai pengemis, pengamen, penjual makanan, penjual koran, pemulung, hingga menjadi kurir narkoba. Lalu, apa sanksi bagi pelaku eksploitasi terhadap anak? Penjelasan pasal 66, Junto pasal 59 ayat 2, huruf D, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang dimaksud dengan dieksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja, atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasikan organ dan atau jaringan tubuh, atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan material. Sedangkan yang dimaksud dengan dieksploitasi secara seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan. Pasal lain yang melarang melakukan eksploitasi terhadap anak terdapat dalam pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak. Sanksi bagi pelaku eksploitasi terhadap anak diatur dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76I
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Bahwa eksploitasi terhadap anak semakin marak terjadi pada anak-anak di Indonesia. Dalam hal ini, walaupun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak, namun belum dapat memberikan perlindungan terhadap anak secara menyeluruh. Pada akhirnya, banyak faktor penyebab anak dieksploitasi, Sohib Justice. Salah satunya adalah rendahnya ekonomi orang tua, pengaruh lingkungan, rendahnya pendidikan anak tersebut, paksaan keluarga, kurangnya kesadaran hukum masyarakat khususnya orang tua, lemahnya pengawasan orang tua, kurangnya kepekaan dan kepedulian dari masyarakat dan pemerintah. Karena mau bagaimanapun juga, anak tidak boleh untuk dieksploitasi. Anak harus mendapatkan haknya untuk hidup, hak untuk berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi. Semoga penjelasan Boskon dapat membantu menjawab kegelisahannya ya. Jika Sohib Justice membutuhkan konsultasi lebih dalam, dapat kunjungi website kami guna menghubungi mitra hukum terbaik kami. Atau boleh juga tinggalkan pertanyaan di kolom komentar ya. Ingat sob, mendiamkan kejahatan adalah kejahatan. Jadi jangan diem-diem aja lo ngeliat kejahatan. Nanti gue lagi nih yang repot. Yuk share video ini, subscribe and like ya, supaya jangan lo doang nih yang pinter. Jangan lupa juga ya di follow media sosialnya. Gratis sob. Cerdas hukum, semakin cerdas mengerti hukum.